HP ini rame banget dibicarain karena sejutaan bisa main game Genshin Impact yang lumayan lancar. Loh kok bisa? Ayo, gue mau bedah karena ini menarik nih buat didiskusin. Ini bukan review full karena ini udah lebih dari sebulan handphonenya rilis dan gue mau angkat karena gue penasaran. Ya mungkin lo juga masih penasaran, ya udah ramein aja di kolom komentar. Anyway, kalau kalian mau beli langsung handphonenya, cek aja link di deskripsi karena udah kita kasih taruh harga yang terbaiknya. So, Itel S23 kenapa bisa sengebut itu? Kok bisa-bisanya ya? Dimana tuh handphone 3 jutaan aja udah pada ngap-ngapan buat main Genshin Impact, tapi tiba-tiba ini nih harga yang jauh di bawahnya bisa lancar main Genshin Impact. Ya jawabannya sih kalau menurut gua, Intel itu pinter. Dikala handphone 1 jutaan itu sangat-sangat terbatas untuk pilihan fiturnya, mereka lebih mengutamakan untuk mendapatkan performa lebih di handphonenya. Sampai yang tadinya gue super skeptis, ya jadinya tuh, oh ternyata begini loh caranya. Penasaran? Ya udah, kita lihat dulu untuk game Genshin Impact yang udah kita tes di sini, itu pun aman buat bermain game. Maksud gua, kayak lu pakai settingan terendahnya pun dia tetap playable ya. Ya walaupun tetap ada minusnya. Kayak loading pertama, setelah lu login dan download pertama gamenya itu mungkin bisa lebih dari semenit masuk ke gamenya lagi. Cuma setelah itu ya bisa lebih cepet lagi walaupun nggak cepet-cepet banget. Terus juga saat main game, pas gua set semuanya ke low settingan, jujur aja, ini masih playable buat lo yang pengen grinding aja, grinding lah ya. Kalau untuk main bareng cukup beresiko karena pasti skill ketemu skill bakalan nggak stabil gamenya. Dan saat grindingnya pun ya kalau dipakai jalan-jalan juga aman, asalkan lu nggak sering pindah tempat. Kenapa? Ya karena di handphone ini butuh waktu untuk merender area sampai bener-bener kelar baru bisa kembali stabil lagi. Rata-rata FPS di game ini pun juga bisa ya kurang lebih naik turun di 25 FPS-an. Yang penting intinya selama nggak di rata-rata 15 sampai 20 FPS-an ini masih aman buat kalian mainin. Dan suhunya pun sendiri ya tergolong hangat untuk kalau misalkan udah main lama bisa nyentuh di 43 derajat Celcius. Dan penggunaan baterai selama 20 menit ini makan berapa persen deh? Kalau nggak salah 7%-an. Ya sampai di sini tuh lu jangan lupain buat harga HP ini berapa ya. Ya lu kalau misalnya sampai komplain ke handphone ini ya awas aja sih. Cuma ya sekali lagi ini menarik banget kalau lu mau menjadi veteran Genshin dengan budget minim ya untuk beli handphone dan siap grinding primo game buat gacanya. Ya tipikal wibu Genshin model irit lah. Jadi setidaknya nanti kalau ada budget lebih bisa deh nikmatnya si game Genshin dengan grafis yang lebih cantik lagi tapi karakternya sama ceritanya udah jauh karena udah di grinding duluan di handphone ini. So ya udah balik lagi. Kenapa handphone ini bisa lancar dengan tanda kutip buat bermain game Genshin Impact maksud gue. Yang notabene si Snapdragon 695 aja handphone badut itu ya agak sulit buat main game ini. Ya breakdown gue dari opini awal tadi, pertama dia itu pakai chipset Uni SoC T606. Chipset entry yang somehow tuh punya 2 performance core A75 dan 6 little core A55. Ini somehow tuh nama Uni SoC itu jadi kayak unik SoC gitu. SoC yang unik karena dengan modal yang gue bisa bilang itu murah untuk pakai SoC ini, lu bisa dapat spek performance core di mana yang lain itu biasa cuma 8 core ya core efisien doang, yang little doang. Bener dong? Gak sampai itu aja, di harga segini jenis RAM dan memori yang digunakan juga udah spek di harga 2 jutaan, 8GB LPDDR4X dan juga UFS 2.1. Well, sekali lagi gue mengira-ngira aja dari spek Uni SoC T060 dan juga si speed test yang udah kita ambil juga. Ini juga membantu kita untuk meningkatkan performa, terutama ngebantu spek game yang membutuhkan performa lebih di harga yang nanggung. Ditambah UFS 2.1 ini big deal loh dibanding eMMC 5.1. Dan kenapa kita nilai UFS 2.1 ya? Ya karena rata-rata speed yang kita dapatkan di handphone ini tuh read and write-nya di atas 250 MB. Dimana kalau eMMC 5.1 yang cuma si 250 MB paling di read-nya aja. Kalau write itu paling mentok di kisaran di 125 Mbps aja. Jadi bagus dong. Ya belum selesai sebenarnya. Sebenarnya game Genshin Impact harusnya itu tetap nggak playable loh buat spek kayak gini. Lebih patah-patah harusnya. Tapi Itel si S23 lagi-lagi pintar cuy. Di range harga segini masih sangat diwajarkan untuk menggunakan spek layar 720p yang artinya HP ini nggak perlu render Full HD namun di resolusi HD aja. Jadi rendernya lebih ringan dibandingkan resolusi yang biasa kita temukan di handphone yang lebih mahal. Emang ngaruh bang? Ya buktinya aja kayak Steam Deck, ROG Ally nawarin gameplay 720p lancar untuk game Cyberpunk cuy. Ya jangan tanya, kan ukuran layar tetap sama kayak handphone yang lain. Ya tetap pengaruh resolusi ya bukan sekedar ukurannya aja dong. Ukuran layar TV 50 inci tapi resolusinya cuma HD. Ya dia TV bakal munculin gambar HD dan di scale ke 50 inci cuy. Gambarnya nggak bakalan setajam TV 50 inci yang pakai resolusi 4K.
Performa sintesisnya pun juga udah bagus nih. AnTuTu V10-nya dapat di 250.000. Geekbench 6 dapat di 1300-an multiscore-nya. 3D Mark-nya pun juga lumayan hasilnya dengan stabilitas yang mantap di 98% juga. Ya, kurang apa lagi coba untuk performance-nya. Paham kan sekarang? Ya, sekali lagi ini ITEL S23 tuh handphone yang pinter. Memposisikan handphone sejutaan yang bisa jalanin game seberat sekelas Genshin ya walaupun dengan tanda kutip yang cukup banyak. Terus yang dimodarin apa nih? Yang dikurangin di handphone sejutaan ini apa dong di? Ya sebenarnya lumayan. Ya walaupun ini gue perlu klaim di awal ya, buat penggunaan sehari-hari yang lu memang budget terbatas untuk sejutaan, ini handphone masih oke buat lo consider ya. So yang pertama adalah di bagian layarnya. Dia punya brightness yang nggak terlalu terang, yang kalau lu bawa keluar itu cukup mengganggu di penggunaan, jadi kurang jelas. Jadi kalau lo orang yang sering aktivitas di luar ruangan, perlu consider ini. Apalagi driver yang mantengin maps di jalan, agak PR dan berbahaya kalau kalian kesulitan lihat maps di jalan dan mencoba fokus ke handphonenya biar bisa jelas lihat layarnya. Kalian tahu kan konsekuensinya seperti apa nantinya? Ya walaupun sebenarnya kalau dibuat di penggunaan standar ataupun indoor, lu kerja dalam ruangan nggak langsung dihajar matahari, ini lumayan nih. Resolusi SD Plus punya ukuran layar yang masih besar di 6,6 inci. Refresh rate-nya 90Hz pula, jadi lebih smooth buat navigasiin di handphonenya. Terus juga sampling rate-nya masih aman, nggak ada delay-nya. Dan jujur aja nih, di konteks penggunaan yang kasual, handphone ini termasuk handphone yang smooth loh. Nggak patah-patah plus cukup tajam buat layar SD Plus-nya nih. Sensor light-nya pun belum ada, jadi otomatis ya fitur auto brightness-nya belum ada di handphone ini. Cuma ya buat gue yang jarang pakai auto brightness sih, ini bukan suatu deal breaker. Orang tinggal slide down quick setting bar ya, terus atur manual juga nggak ribet kan. Nggak cuma itu aja, sensor gyro pun masih virtual. Tapi ya udahlah, buat harga segini sangat wajar masih virtual untuk gyronya. Kalau dari desain sih ini nggak ada komplain yang gimana-gimana. Style mediocre yang jadinya tuh oke, nggak dibuat macem-macem. Jadi sebuah nilai plus untuk si ITEL ini. Apalagi kamera BAM-nya yang nggak dibikin aneh juga ya begitu aja. Ya lu dapetin handphone bukan handphone yang ngarep punya desain mahal yang kadang cuma dari candaan doang. Plus buat SIM tray-nya pun ini bukan yang hybrid, jadi masih 3 slot pula. Jadi full fungsi tanpa pilih mau yang mana. Cuma tetap ada gimmicknya. Untuk warna putih atau mystery white ya, dia punya warna yang bisa berubah ungu kalau misalkan kena cahaya matahari. Unik nih, yang mana sebenarnya sebelumnya untuk fitur ini bisa dipakai, sudah dipakai sama sister company-nya yaitu si Tecno Camon 19. Bisa jadi penanda nih kalau misalkan warnanya udah jadi ungu, artinya lu udah kelamaan di luar ruangan, udah kepapar sinar UV yang kebanyakan berarti. Ya gak sih? Buat pengalaman gunain handphone ini ya, ini juga udah lumayan. Udah di Android 12 dengan OS yang ITEL 8.6 punya, yang nggak ada masalah dan rasanya pun kayak pakai handphone Transsion Group lainnya. Gak dipungkiri juga satu bapak company dengan mereka yang punya modifikasi sedikit aja. Wajar hal ini dilakukan di handphone lain juga. Setidaknya untuk update softwarenya sempat ada fix error sih. Jadi lumayan udah diperhatiin sama si ITEL-nya. Oh ya, satu lagi yang perlu dikompromi sama handphone ini yaitu di bagian kameranya. Sisi belakang dia punya 50 megapiksel kamera utama dan satu kamera gimmick. Dan sisi depannya dia itu ada 8 megapiksel dengan front facing flash punya, sama kayak Tecno dan juga Infinix. Untuk hasilnya sih di mode standar ya. Standarnya aja ya tipikal handphone 1 jutaan. Secara keseluruhan udah oke. Cuma untuk detail memang nggak perlu di zoom sih. Apalagi untuk objek yang ramai seperti rumput, otomatis hilang detailnya. Dynamic range-nya pun juga biasa aja ya. Untuk AI-nya juga ada modif sedikit di bagian warnanya. Dinaikin segi kontrasnya jadi kelihatan lebih tajam warnanya, tapi segi detailnya sama aja kayak mode standarnya. Ultra HD mode atau mode 50 megapiksel juga nggak terlalu beda dengan standarnya, cuma detailnya nambah sedikit informasinya. Kalau untuk mode portrait ya sebenarnya standar juga, kurang lebih di handphone jutaan ya, yang penting bisa ngeblurrin background aja. Kalau untuk low light ya standarnya sih ya cuma bisa asal jepret aja sih, wajar. Tapi ya kalau untuk super night-nya aktif, dia bisa amanin area terang, bisa beri detailnya lagi. Jadi not bad lah untuk fitur yang satu ini. Nah kalau videonya, dia punya settingan Full HD 30 fps tanpa stabilizer. Untuk hasilnya sih udah oke lah, sesuai harganya. Nggak separah yang gue bayangin di awal sih. Ini adalah kebon kembali. Kita lagi nyobain S23 4G ya, bukan punya brand dari Korea itu, bukan. Ini adalah ITEL. Akhirnya bisa bermain-main dengan ITEL. Ya, setelah sekian lama beberapa orang menanya, "Bang, lu nggak review ITEL?" Nah, ini akhirnya review gitu. Jadi ya
Untuk kameranya sih gue nggak banyak komen gitu ya, udahlah. Ini gue coba cek aja awannya gitu, audionya juga ya udah gitu ya. Karena nih HP murah meriah bro, lu jangan banyak. Aku sepertinya ingin seperti kamera ini gini gitu. Ya udahlah, santai-santai aja. Untuk kamera sejutaan ya biasanya sih dipakai untuk report atau kayak ngabarin temen dan keluarga, sanak saudara, ya udah cukup aja gitu. Nggak harus yang HDR bagus-bagus banget. Tapi sini awannya sih kelihatan tuh, ya kan? Udahlah, itu aja. Akhirnya kita bisa menikmati keindahan dari HP sejutaan yang fenomenal, luar biasa, Itel S23 4G. Let's go. Anyway, Itel juga baru aja launching seri barunya buat kalian yang ngerasa tuh memori adalah segalanya. Butuh size besar buat nyimpen banyak data. Jadi seperti yang kalian lihat sebelumnya, lo kok ada warna biru? Iya, jadinya si Itel S23 sebenarnya ada varian baru, yaitu warna biru ataupun sky blue. Gak cuma hitam dan putih misteri aja, dengan sesi memori lebih besar, 256 GB, yang mana ini lumayan 2 kali lipat lebih besar ya. 256 GB itu gede banget. Di harganya yaitu 1.699.000, atau pas launching hari ini ataupun beberapa waktu ke depan itu cuma diskon di harga 1.599.000 dengan free gift sama promonya mereka. Main sih, yang baru aja dapat gaji akhir bulan mikir-mikir mau beli HP apa, ya boleh aja ini. Kalau mau beli ya langsung aja di deskripsi. Dan yang menariknya lagi dari si memori yang lebih besar ini, pas kita tes untuk speednya, somehow tuh berbeda cuy hasilnya. Yang mana ini standar UFS 2.1, tapi yang ini si 256 GB itu punya speed yang lebih kencang. Ini lumayan banget buat lo consider. Cuma bingung nih, HP ini cocok gak sih buat gua? Ya menurut gua ini menarik. Di harga segini lu tuh bisa dapat performa yang lebih oke lah. Kelihatan dari Genshin Impact yang masih bisa di grinding, otomatis game lain pun masih bisa, walaupun bukan berarti di game lainnya pun bisa di settingan rata kanannya ya. Terus juga buat speknya sendiri ini pun cocok dibuat jadiin handphone kedua yang mungkin lu jadi jalanin bisnis, kayak buat jadi handphone kerja lu, balesin chat customer, lu bisa simpan banyak foto, video, dan juga nyimpen kiriman foto dari customer. Atau ya buat handphone sendiri sih ya, ini pengganti handphone kalian yang memang budgetnya itu nggak banyak. Bisa-bisa aja, untuk pengalaman penggunaan juga masih enak. Ditambah ini RAM dan besar juga, jadi untuk multitasking pun masih oke banget, nggak lemot gara-gara kehabisan RAM. Ditambah masih ada update-nya lagi ya. Ya masih diperhatiin gitu, nggak sekedar keluar rilis dan ditinggal aja sama brandnya. Ya semoga aja nanti ada update-nya lagi, mau security patch ataupun kalau bisa si major ya si Android 13 itu. Tapi sebenarnya ada yang unik nih untuk update patch sebelumnya. Lihat nih, kocak gitu penjelasannya, fix after sales issue. Kok isu after sales solusinya di update software ya? Ya mungkin ada kesalahan gitu pas sistem bagian pas dibawa ke service center, nggak tahu kenapa gitu, jadi di update software ya bagus sih sebenarnya ya, setidaknya diperhatiin sama Itelnya, tapi aneh aja penjelasannya. Sama satu lagi fitur out of the box, out of nowhere, sama out of idea mungkin, yaitu fitur pick proof. Nemu fitur unik yang nggak tahu sih di Tecno atau Infinix ada ya, yaitu nama fitur pick proof. Anjay, ini jadi anti dilihatin sama orang gitu, cuman kayak agak unik gitu fitur. Kayak mending pakai anti ini aja sih, anti spy aja gitu nggak sih? Jadi dia tuh bisa gelapin area-area yang gak lu pengen lihat orang gitu. Jadi lu pakai begini aja. Ya, kenapa nggak pakai anti spy aja gitu handphonenya? Kayak ini fitur unik tapi gimmick gitu. Aneh. So ya sekali lagi, handphone ini udah bagus buat di kelasnya. Maksud gue ya selama gue di sini ya tes bareng tim gue, nggak ada hal yang aneh dan memang sudah di range harganya. Nggak ada yang bobrok dari fiturnya, melainkan bisa menawarkan fitur yang spesial dibanding handphone sejutaan di kelasnya. Tinggal harapan gue sih untuk Itel ini bisa tetap konsisten untuk bisa memberikan yang beda untuk penggunanya, tapi di konteks yang positif ya, dan juga bisa memberikan after sales yang bagus buat penggunanya. Intinya mas sekarang udah cukup bisa direspek sama gue dan juga tim gue. Oke, mungkin aja lo bahasan gue dari Itel S23. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian lagi butuh handphone murah, dan jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya di deskripsi. Yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.